Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ari Mustafa MPD selaku pengawas pembina SMP Negeri 2 Bungkal. Yang kami hormati Bapak Ridwan MPD selaku PLT Kepala SMP Negeri 2 Bungkal dan Bapak Ibu guru peserta workshop yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan untuk bertemu dalam majelis ilmu yang luar biasa ini, yaitu dalam workshop budaya positif dalam Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara workshop budaya positif dalam Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil belajar Pancasila pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 2 Bungkal, acara keempat doa, acara kelima penutup, dan terakhir adalah workshop budaya positif dalam Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, mengingat waktu, memasuki acara pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 2 Bungkal kepada Bapak Ridwan SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Bungkal, Bapak Ibu CGB, Bapak Ibu guru penggerak, dan seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Bungkal yang saya hormati pula. Pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di ruangan ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan sebuah workshop kegiatan kita belajar bersama yang kita beri workshop membangun budaya positif dalam Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, dan khususnya kepada Pak Ari, pertama saya menyampaikan terima kasih atas kerabatnya dalam rangka mengikuti kegiatan workshop hari ini. Terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, alhamdulillah kita harus bersyukur kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Luar biasa. Karena narasi-narasi ini
istilah-istilah ini, ya, budaya positif, kemudian merdeka belajar, pelajar Pancasila, kiranya kita sebagai guru ini perlu untuk terus menggali, mendalami apa yang dimaksudkan, sehingga kita sebagai ujung tombak dari program pemerintah menyelenggarakan pendidikan atau melayani masyarakat di bidang pendidikan ini benar-benar dapat melaksanakan apa yang dimaksud oleh pemerintah yang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini itu akan semakin jelas dan Bapak Ibu juga bisa merubah. Tapi saya yakin di sini sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Hari. Saya di sini dari bulan April ya sampai sekarang ini saya merasakan kondisi yang sangat luar biasa, kebersamaan Bapak Ibu dalam menangani apapun ya, kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya. Ini luar biasa. Budaya ini harus ditumbuh kembangkan, terus dipertahankan, terus dipupuk supaya kita ini memiliki semangat kebersamaan ini lebih baik. Sehingga insya Allah kalau kita membangun satu budaya apapun termasuk budaya positif ini, kalau dengan kebersamaan insya Allah itu tidak terasa berat. Selanjutnya kita perlu dan pantas bersyukur karena di sekolah kita sudah ada guru penggerak. Ini adalah satu nikmat bagi kita. Sekolah kita sudah memiliki guru penggerak, karena dengan guru penggerak ini kita akan dapat mengetahui banyak hal, dapat belajar banyak hal. Oke, saya kira demikian. Jadi, oh ya, aplaus juga untuk Pak Surati dan Bu Ani. Terima kasih ya. Dengan beliau-beliau ini mudah-mudahan sekolah kita semakin berprestasi. Allahumma amin. Saya kira dengan demikian Bapak sekalian, semoga kegiatan workshop membangun budaya positif dalam rangka Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita di SMP Negeri 2 Nunggal ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Surati dan Bu Ani, calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop budaya positif dari SMP 2 Nunggal. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan workshop yang sangat baik ini. Nah, mudah-mudahan karena Bapak Ibu meliburkan anak-anak, harapan kami berharap mudah-mudahan manfaatnya nanti betul-betul juga dirasakan oleh anak-anak kita. Dari kegiatan ini membangun budaya positif dan dimulai sejak di SD, ya insya Allah akan bagus anak-anak kita itu. Ya, karena budaya positif itu tidak tergantung pada tempatnya tidak, tapi dimanapun dia berada, dia selalu memahami sesuatu dari nilai-nilai kebaikan yang memang sebagai seorang yang baik itu harus seperti ini. Ya, jadi bukan karena takut, kenapa? Sanksi. Nah ini.
Nah, Bapak Ibu ini memang memilih profesi pendidik, berarti Bapak Ibu memilih mengurus kehidupan. Ini asiknya di sini. Ya. Jadi profesi guru itu luar biasa. Ya. Jadi orang-orangnya itu memang sangat spesifik. Karena apa, Bapak Ibu? Kita yang memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurus kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia. Ya. Kemudian memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Hati-hati. Ya, sebagai seorang pendidik itu berarti Bapak Ibu mengurus kehidupan orang banyak. Karena satu anak itu bisa mempengaruhi sekian orang. Nah, sudah berapa ribu ya Bapak Ibu? Galak itu. Sudah banyak yang dibuat kan? Mulai dari guru. Nah, ini kita refleksi diri. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih seorang guru, maka Bapak Ibu ini ingat, Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap kehidupan orang banyak. Kemudian yang ini siap untuk menyesuaikan diri seperti air teguh pendiriannya ya, dalam menjalani proses belajar yang dilalui ya, siap untuk menyesuaikan diri. Jangan sampai gimana kamu besok jadi apa? Karena saya mengalir saja seperti air. Nah, air itu kalau mengalirnya nggak cocok itu bisa longsor loh, Ibu. Bener nggak kira-kira ya? Nah, jawaban itu kayaknya ya apa ya, lembut, enak. Tapi kalau dipikir tenang, ya saya mengalir seperti air. Dari air mengalir seperti air kalau salurannya nggak benar, itu bisa hancur itu tebing yang sekian tingginya, ya bisa longsor kemana-mana. Maka mengalir seperti air, tapi alirannya siapa? Benar gitu, ya. Jangan hanya mengalir seperti apa? Air. Nah, itu ada tambahannya. Baik, lanjut. Ya, tujuan kita nanti ini Bapak memahami tentang profil pelajar Pancasila, budaya positif, mewujudkan student well-being, mengimplementasikan budaya positif dalam membangun student well-being. Ini nanti arah kita. Ya. Jadi student well-being itu sebenarnya mensejahterakan anak ya. Anak harus hidup dalam kesejahteraan. Jadi berada di sekolah dalam keadaan apa? Sejahtera. Itu. Ya, lanjut. Nah, nanti materinya ini. Nah, ini juga bagian dari aksi nyata dari CGP berkolaborasi dengan pengawas. CGP itu punya tagihan memang. Tagihannya melaporkan sosialisasi minimal ada 5 orang. Lebih bang 5 orang, Pak Suradi 5 orang, Bu Ani berapa? 5 orang. Lah yang kurang seru. Ya, 10 tok. Ya, minimal itu ya. Nah, maka oke, kita kolaborasi. Kebetulan Pak Ali hari ini juga ditunjuk sebagai fasilitator. Nah, nilai pendidik. Saya hanya membahas refleksi sama kolaborasi ya, refleksi dan kolaborasi. Jadi sebenarnya nilai-nilai seorang guru di era modern ini itu bisa saya rangkum menjadi ini. Yang pertama itu refleksi, mandiri, kolaborasi, inovatif, sama berpihak pada anak. Jadi selalu berpihak pada anak. Jadi jangan ya. Nah, sebagai guru maka harus reflektif. Reflektif itu adalah ya, mampu senantiasa merefleksikan, memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Jadi sesuatu itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Sesuatu itu ada yang ngatur. Yang kedua, setiap perjalanan hidup kita maknai bahwa kita selalu ingin belajar dari perjalanan hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang berubah menjadi lebih tidak baik. Karena kita selalu memaknai untuk selalu memperbaiki diri kita, hasil kita merenung diri kita sendiri. Ya, refleksi. Ada sebuah ungkapan yang menarik, orang yang bahagia itu orang yang mau merefleksi pada dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia, orang yang selalu mengevaluasi orang lain. Itu, oleh sebab itu hari ini kita ajak baru refleksi, memaknai bahagia. Melakukan membuka diri terhadap pengalaman baru, baik bahwa itu membuka diri, artinya dibuka. Untuk tidak selalu yang kita lakukan kemarin itu salah semua, ya tidak. Tapi tidak selalu benar semua. Jangan nanti setelah diisi oleh hari ini, kok nek ngono aku ingin aneh, urusan ingin aneh yang lain nggak masalah. Sebetulnya saya ini dari luwe, tapi gitu. Nah ini konsep dari reflektif itu. Kemudian evaluasi terhadap saja yang sudah baik, apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya ini kan. Nah ini senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik orang-orang di sekeliling kita. Kemudian yang kedua kolaboratif. Nah ini hubungan kerja di sini bukan udah bagus hubungan kerjanya. Jadi Pak Suradi selaku CGP bukan selalu yang utama, bahwa selalu mendapatkan Pak Suradi yang benar dan Pak Suradi selalu kita kerja sama. Tidak ada orang yang paling baik. Dia pinter di ini, tapi belum ya, belum tentu pinter di ini. Jadi setiap orang saling melengkapi. Ya.
itu nanti lebih bagus lagi. Kemudian bertemu banyak pihak, orang tua, wali murid, ini kan sudah bertemu banyak pihak kan, buat ini kepada guru-guru SD, kepada wali murid, kepada masyarakat, ayo harus bertemu. Memang kolaboratif itu seperti itu, mampu membangun rasa kepercayaan dan sebagainya, rasa berbuat antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya, dan serta ini mengetahui dan mengelola perbedaan perannya di bank masing-masing. Jadi perannya beda. Saat ini bahwa itu jadi wakasek, dulu ada yang jadi. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila nanti ini loh ya, sebenarnya kan ini karakter kan, betul kan? Jadi nanti kurikulum yang baru itu lebih banyak menguatkan karakter, sehingga nanti KD-KD-nya tidak sebanyak waktu kita normal-normalin. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan apa? Global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalatis, apa? Mandiri. Jadi ini yang kita tuju karakter kita. Kemarin karakter aja sampai 27, 18. Nah, sekarang kita lebih fokus. Kalau Bapak Ibu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu 6. Bukankah ini baik semua kan Bapak Ibu ya? Ya betul kan? Ya kan baik semua ya, sudah harus mempertahankan ini sesuatu yang baik ini sudah lengkap ini bertakwa, kolaboratif berubah karena memang anak kita sudah pegang WA kan berubah. Jika kejadian di luar itu bahkan orang luar tidak tahu, kita lebih tahu dulu ya. Gotong royong, kreatif, benar. Nah ini baik mandiri. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan kan, sudah di kelas itu. Berarti ada sesuatu yang belum dilakukan mungkin sehingga belum tercapai. Nanti kita bahas itu. Ya. Baik, lanjut. Nah, seperti pelajar Pancasila ini ya, profil adalah lulusan yang bekerja menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur apa? Pancasila. Ya, kemudian terdiri dari 6 dimensi. Lanjut dulu. Karena waktu. Oke. Akhlak mulia baik dalam beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sama manusia, kepada alam dan kepada negara. Ya, hablum minan nas, hablum minallah. Iya kan? Iya kan, akhlak yang mulia. Jadi dia buahnya itu masyarakat yang menikmati. Ya, buah dari kebaikan. Maka ini kita tuju baik ini. Kita seperti ini, akhlak yang mulia pada diri sendiri, dia baik pada dirinya sendiri. Dan yang paling utama baik pada dirinya sendiri. Ya. Kemudian berikutnya harus dapat mengenal, menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkarya. Baik, lanjut. Nah, yang ini mandiri nih, memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ini loh sih penting, regulasi diri. Terus mandiri, jadi mandiri oh gotong royong enggak? Nah, melakukan kolaborasi kepedulian yang tinggi. Nah, ini saya gotong royong kan nilainya hampir sama dengan apa? Kolaborasi ini sengaja saya beri warna hijau biar cepat. Kalau saya baca semua kan enggak, nanti baca sendiri aja. Nah, baik, lanjut. Nah, bernalar kritis. Nah, wong sing bernalar kritis ki ojo dianggap wong tukang protes deh. Paham maksudku? Ojo wah kritis banget. Tukang protes itu berarti kritis ojo ya. Jadi kritis itu tidak identik dengan apa? Tukang protes. Ya. Tetapi juga tidak identik dengan menengahi orang. Nah, tapi bagi saya begini, kritis itu saya sering mengajukan gagasan. Nah, soal gagasan ini nggak mau biasa. Nah, kreatif ini menghasilkan gagasan karya yang orisinil memiliki keluasan berpikir mencari alternatif solusi dari permasalahan. Pada akhirnya tingkat tertinggi manusia pendidikan akan menghasilkan manusia yang bijaksana. Itu loh ya. Jadi puncak dari sebuah pendidikan itu sebenarnya menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kebijaksanaan, di mana dia harus menerapkan itu. Ya, jadi tidak bisa kritis tenanan yo ojo. Nah, kerupuk arti tenan bakule di kuping yang juga boleh ya kreatif. Nah, maka itu saya bilang inilah manusia yang baik, itu manusia yang bijaksana. Ibu, tadi judul kita kan student well-being ya, nanti kita bahas nanti ya. Tapi Ibu sudah mulai refleksi ke satu. Silakan dibantu di siapa aja. Ya, terima kasih Pak Ari untuk waktunya. Mohon nanti dikuatkan nih Pak Ari di akhir. Baik Bapak Ibu, di sini kita belajar bersama ya, jadi sharing, diskusi terkait materi yang pertama tadi tentang pengenalan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan yang sudah disampaikan Pak Ari tadi, ada berapa profil
profil tadi Bapak Ibu. Ada 6, tentunya panjenengan semua sudah membaca. Kemudian dari 6 tadi sekiranya ini sudah tidak asing bagi kita. Jadi sudah bukan hal yang awam, karena kita sudah semuanya insya Allah kita lakukan. Ya, sudah include di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi ini sudah bukan tadi ini ditampilkan kembali. Ya, silakan, karena ini waktunya refleksi kritis pertama. Bapak Ibu sudah disediakan tadi di grup WA, ada kalau tidak salah 9 lembar kerja. Untuk refleksi kritis 1, silakan Bapak Ibu untuk buka di grup yang sudah di-share di Pak Suradi. Ya, sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Ya. Di sini dari 6 profil pelajar Pancasila, apakah yang menurut Bapak Ibu sudah wujudkan pada peserta didik? Jadi dari 6 profil tadi, karena ini sudah bukan barang baru, tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya. Sehingga dari 6 profil tadi kiranya apa yang sudah panjenengan wujudkan? Ya. Kemudian strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi? Jadi dari 6 profil panjenengan pilih, kemudian strateginya apa untuk mencapai profil yang panjenengan pilih tadi? Kemudian kekuatan apa yang ada pada diri Bapak Ibu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Jadi kekuatan atau potensi yang Bapak Ibu miliki untuk mewujudkan profil yang Bapak Ibu pilih tadi seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di Padlet yang sudah di-share di link di grup WA yang sudah di-share Pak Suradi tadi. Dari 6 profil, mungkin bisa ditampilkan kembali Pak profilnya Pak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang terlupa. Ya, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Saya kira ini semuanya sudah menerapkan, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Pilih salah satu yang ini sekiranya Bapak Ibu memiliki satu kekuatan untuk mewujudkan satu karakter tersebut. 5 menit juga Bapak Ibu? Cukup ya? Satu sesuai yang diterapkan atau dipilih salah satu yang sudah diterapkan dan terwujud. Bapak Ibu menambahkan saja, namanya merefleksi itu berarti kita pernah melakukan. Kita pernah melakukan dalam kegiatan selama kita menjadi guru ini. Jadi dari 6 profil pelajar Pancasila yang saat ini dihadirkan, yang akan kita wujudkan buat anak didik kita nanti, yang selama ini yang lebih kuat dan lebih sering sudah kita lakukan itu apa? Dari 6 itu. Kemudian dari 6 itu yang strategi apa, atau kemudian cara bagaimana panjenengan melakukannya? Misalkan memilih gotong royong, perwujudan gotong royong itu seperti apa pada saat panjenengan melakukan itu? Kalau ketakwaan, apa strateginya itu? Kemudian kalau strateginya sudah, kenapa kok panjenengan memilih ketakwaan itu? Tentunya panjenengan berani untuk mengajak anak-anak untuk bertakwa dengan adanya kegiatan. Itu tentunya pada diri kita itu ada kekuatan, ya. Ada kekuatan, ada kemampuan untuk menuntun anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini, gitu. Jadi ini yang sudah pernah kita lakukan. Ini kita merefleksi setelah kita memahami gambaran paparan terkait dengan profil pelajar Pancasila tadi. Tentunya selama kita menjadi guru, kita pernah melakukan apa? Semuanya itu. Namun kita kadang tidak menyadari bahwa kita telah mulai dan sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini kita pertajam. Intinya kita pertajam bahwa oh ternyata selama ini saya sudah melakukan profil pelajar Pancasila. Gitu. Dengan cara ini gitu. Kemudian strateginya apa?
Kekuatannya apa? Berarti saya itu ngajak anak seperti ini karena saya punya potensi ini, gitu loh. Jadi untuk menjawab ini tentunya kita harus merefleksi pada diri kita, bercermin kepada diri kita yang sudah kita lakukan apa. Mungkin seperti itu sebagai gambaran untuk menjawab LK1 terkait dengan refleksi profil pelajar Pancasila. Menambahkan Bani itu tadi. Terima kasih Pak Suradi. Ini sudah masuk beberapa jawaban dari beberapa profil ya. Bernalar kritis, ya. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bernalar kritis, bertakwa kepada Tuhan lagi. Ya. Strateginya ini siswa melakukan sholat jamaah bersama. Jadi ini melalui pembiasaan ya. Kemudian dari Pak Imam mengajak anak-anak untuk menjaga sholat. Dengan itu sholat kita mendampingi anak sholat duha dan zuhur. Ya ini sama, ini pembiasaan lagi. Jadi ini dari profil yang pertama. Ya jadi strategi dari penerapan karakter atau profil yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Ini kekuatannya belum ada yang muncul di sini Bapak Ibu. Menambahkan Bu Ani ya. Ini sudah terlihat di sini teman-teman Bapak Ibu guru semuanya sudah menunjukkan bahwa saya sudah melakukan kegiatan untuk mencerminkan profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, dan strateginya juga ada. Ya. Ini Pak Tukiran, coba ini satu contoh dari Pak Tukiran saja di sini bahwa sudah ada profil pelajar Pancasila yang telah diwujudkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Monggo Pak Tukiran, strategi seperti apa yang panjenengan lakukan untuk mewujudkan hal itu? Kemudian kekuatan yang ada diri pada panjenengan apa untuk mencerminkan atau mewujudkan atau menuntun anak kita itu untuk bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Monggo Pak Tukiran. Terima kasih dari Pak Hari Mustafa dan Pak Suradi. Bapak kami menjawab yang setiap hari kami lakukan karena juga mendapatkan tugas di sekolah sebagai wakil kesiswaan atau kaum kesiswaan. Yang kami pilih adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang satu. Kemudian strategi yang saya lakukan itu melalui pembelajaran di luar kelas, yaitu melalui pembiasaan anak-anak melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Selain itu masih banyak yang kita lakukan sebelum pembelajaran. Anak-anak itu setelah berdoa itu mengaji dengan membaca surat-surat pendek. Antara lain itu. Kemudian yang ada pada diri saya, alhamdulillah, walaupun saya bukan lulusan pondok, bukan lulusan agama, tapi saya berusaha secara maksimal untuk belajar diri saya sendiri, sehingga insya Allah dari apa yang saya miliki untuk belajar agama ya berusaha semaksimal mungkin. Kalau kami tidak bisa ya ke Pak Topan dan berusaha lain, akhirnya saya ya merasa ya bukan merasa mampu, tapi saya sudah punya bekal kepada anak untuk memberikan atau sebagai teladan bagi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin itu Pak Suradi. Terima kasih. Luar biasa Bu Ani. Sangat bersinergi sekali karena di situ beliau merasa bahwa punya kemampuan untuk memberikan contoh kepada anak bagaimana kita menegakkan takwa dengan melalui pembiasaan di sholat duha. Jadi lebih cenderung memberikan contoh teladan bagi anak-anak bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya begini Pak Ibu. Apakah coba di slide berikutnya? Slide berikutnya Pak. Yang PPT Pak. Iya, PPT. Ya nanti saya tidak. Nah, atas dulu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah kita selama ini sudah optimal kan? Bapak Ibu melakukan itu? Nah, pertanyaan kan begitu kan? Nah, kenapa mungkin hasilnya belum maksimal pada anak didik? Ada satu tahapan yang mungkin Bapak Ibu sudah menghasilkan sebenarnya apa yang Bapak lakukan sebenarnya sudah banyak muncul ada profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kita tawarkan oleh Mas Wadi, oleh Bu Ani tadi ditawarkan. Oh, berarti yuk ada sesuatu yang perlu kita tambahkan, kita lengkapi. Apa itu Bapak Ibu? Nah, ada
ada tahapan yang harus dikondisikan dulu, yaitu bagaimana murid kita itu memiliki sifat sebenarnya, itulah tadi ya. Jadi hari ini kita bertemu bagaimana kita dengan Bapak Ibu melakukan itu, ya, melakukan apa yang Bapak Ibu harapkan tadi terwujud dari kekuatan Bapak Ibu. Maka mari ada unsur lain yang juga diperhatikan untuk mencapai dari profil pelajar Pancasila, yaitu apa Ibu? Setuju ya? Iya, itu harus diciptakan dulu. Terima kasih, bisa dilanjutkan tambah aja. Oke. Terima kasih Pak Ari untuk penguatannya. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Pak Surati di refleksi kritis kedua tentang ya, teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, perkenankan saya belajar bersama dengan panjenengan sebagai bentuk aksi nyata saya dan juga Bu Ani hari ini untuk berperan sebagai calon guru penggerak. Di dalam aksi nyata ini saya kebetulan untuk menyampaikan terkait dengan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Bapak Ibu di depan bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah komunitas atau lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi anak sehingga anak-anak merasa sejahtera di sekolah, nyaman, mereka bisa mengungkapkan pikirannya dengan bebas, kemudian mereka bisa berekspresi tanpa ada tekanan dari pihak lain karena ya, sebelum saya ikut CGP ini lebih sering bahwa saya berpikir bahwa anak-anak itu harus seperti apa yang saya lakukan. Jadi saya pengen anak itu seperti ini, saya seperti itu. Namun hal seperti ini harus kita ubah pola pikir seperti ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Kita harus memberikan kesempatan ke anak seluas-luasnya, dalam artian merdeka belajar. Mereka bisa mengeksplor dirinya tanpa ada tekanan dari pihak lain dan mereka bisa menyadari melakukannya itu karena panggilan hati dan kesadaran diri. Bapak Ibu, untuk menciptakan social well-being di depan sudah diulas banyak sekali oleh Pak Ari bahwa mereka harus bisa mengontrol emosi, ada rasa nyaman di sekolah, mereka bisa mengeksplor apa yang ada pada dirinya. Kita selalu sebagai guru bisa menuntun, mengarahkan, mengajak, kemudian menunjukkan bagaimana mereka harus berperilaku. Untuk merubah mindset ini, di sini di awal akan saya ilustrasi. Saya dan Bu Ani, nanti panjenengan tangkap hal apa yang bisa panjenengan cermati dari apa yang akan saya komunikasikan dengan Bu Ani hari ini. Oke. Kita bermain peran ya Pak? Kita bermain peran, panjenengan mengamati, kemudian apa yang terjadi dengan yang sudah kita lakukan ini. Acting sedikit Bapak Ibu. Oke. Karena ini teman, antara saya dan Bu Ani ini teman, bukan antara ini ya, kita istilahnya sama-sama anak gitu. Bukan seorang guru ya, Iya. kita berperan sebagai anak. Oke. Hai guys. Saya kok pengen tahu itu yang ada di genggaman itu apa ya? Saya kok penasaran. Boleh aku lihat? Nggak boleh lah. Masa sih nggak boleh? Aku pengen lihat sebentar saja. Apa sih isinya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ayo dong, please. Kita kan sudah temenan Nggak lama. boleh. Kalau nggak boleh, saya paksa loh ini. Ini tetap nggak boleh. Saya paksa loh ya. Nggak boleh. Saya paksa buka. Nggak boleh. Ini aja. Kalau nggak boleh, gini. Kan kita udah lama. Iya. Jadi kita nggak jadi temenan lah. Kita putus makanya berarti kamu sudah nggak percaya sama saya. Masa saya harus lihat itu aja nggak boleh? Ya. Silakan Mbok dikasih kesempatan sebentar aja saya untuk bisa lihat apa yang ada di genggaman itu. Kalau nggak boleh tetap ada saya paksa itu. Ya kok gitu. Oke, kalau gitu dah. Kalau udah nggak boleh, ya. Kalau nggak boleh saya lihat, saya tadi ngerayu kamu nggak oke. Kemudian saya paksa nggak mau. Berarti kita udah nggak usah temenan aja. Kita sudah selesai saling keterbukaan. Selesai. Ya jangan gitu dong. Oke, itu Nggak kan ada udah mau. teman daripada aku kehilangan teman, ya aku pilih pertemanan aja. Oke, berarti kamu mau buka.
Mana ya, sebenarnya berat. Oh gitu. Iya, tapi ya demi teman ya nggak apa-apa deh. Oke. Ini. Oke, makasih. Aku Iya. udah tahu isinya. Ternyata di situ isinya bahwa kita siap untuk menjadi calon guru penggerak. Tepuk tangan buat kita semua. Dari situ tadi, Bapak Ibu, dari komunikasi saya dengan Bu Andi tadi, tentunya pandangan menangkap apa yang sudah saya lakukan di awal sampai dengan akhir, gimana saya meyakinkan kepada Bu Andi untuk membuka gegangan tangan. Selama ini, Bapak Ibu, kita juga melakukan peran yang sama kepada anak didik kita, bahwa kita berusaha mengontrol anak-anak kita ya, mungkin berusaha mengontrol anak-anak kita bagaimana dia harus sesuai dengan anak-anak kita. Untuk menggali itu kita refleksi dulu terkait dengan teori kontrol, pandangan jawab di sini ya, dari ilustrasi yang sudah kita siapkan berdua tadi, kemudian panjenengan jawab dari teori kontrol yang ada di LK2. Apakah Anda meyakini bahwa tepat untuk meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan Anda, dan bahwasanya adalah tanggung jawab Anda untuk memaksa murid demi suatu kebaikan? Adakah cara lain? Nah, jadi mungkin yang mau memberikan pendapat. Jadi dari yang sudah saya ilustrasikan tadi, ya, di situ kan ada beberapa poin bahwa saya berusaha meyakinkan Bu Ani dengan cara halus, kasar, memaksa, bahkan saya memberikan harapan dan sebagainya. Nah sekarang ini, apakah Anda meyakini bahwa tepat untuk meminta murid sesuai dengan diri dan keinginan Anda, dan bahwasanya adalah tanggung jawab Anda untuk memaksa murid demi suatu kebaikan, walaupun itu demi suatu kebaikan memaksa? Adakah cara lain? Jika tidak, adakah cara lain? Monggo. Oke. Kalau penjelasan saja. Boleh kalau. Pakai mikrofon biar pakai akan direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kita itu tidak tepat untuk meminta anak murid kita atau anak didik kita untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita inginkan. Apalagi dengan cara kita itu memaksa anak murid kita. Hal ini bisa menyebabkan anak didik kita itu tidak nyaman dengan diri kita, dengan lingkungan sekolah. Ada cara yang maaf yang biasa saya lakukan itu dengan anak-anak itu. Apabila kalau kita ingin mewujudkan sesuatu, coba itu akan saya coba untuk mendekatinya dengan cara pribadi. Alasannya apa? Terus bagaimana dia itu mau bisa bekerja sama dengan temannya untuk mewujudkan apa yang ingin kita ciptakan. Jadi intinya kita melakukan pendekatan kepada anak-anak yang tidak sependapat dengan kita. Jadi bukan dengan cara memaksanya. Sekian, terima kasih. Walaupun itu untuk kebaikan ya Mbak Anis ya. Iya. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Anis. Oke, luar biasa. Kalau Mbak Anis di sini menyatakan bahwa kurang setuju dengan pendapat bahwa murid harus menyesuaikan dengan keinginan kita dan memaksa, walaupun kita memaksa dia untuk kebaikan, kurang setuju. Lebih mengarah pada pendekatan, komunikasi, harapannya seperti apa, dengan kesepakatan seperti itu ya Bu Anis. Mungkin ada teman yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda tentunya, monggo. Atau mau melengkapi, menyempurnakan pendapatnya Bu Anis. Silahkan. Pak Imam Hani, monggo. Mungkin. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diterangkan Mas Surati, mungkin sedikit ada kesamaan dengan saya. Sementara yang ini yang saya lakukan. Maksudnya sementara memang kita untuk mengarahkan anak, ya memang ini tadi kebaikan ya. Kita dengan istilah Jawanya sareh dulu.
kita pelan-pelan dulu. Oke, Tapi karena apa? Kadang ya tadi ada anak yang nggak nurut, anak itu karakternya sendiri-sendiri. Kadang seperti kalau tadi sholat duhur yang jelas yang agak ekstrim ini. Kita cegat, enak sholat dulu, teman-teman sholat. Jadi agak dipaksa sedikit. Mungkin seperti itu yang selama ini saya lakukan. Gitu. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Jawaban yang luar biasa, tepuk tangan buat Pak Imam. Jadi kalau Pak Imam itu sependapat, namun ada kalanya beliau itu melakukan cara yang lebih tegas ya mungkin ya Pak Imam ya. Jadi di situ mungkin dengan cara panjenengan mengeluarkan ego panjenengan sebagai guru, pokoknya ayo sholat duhur seperti itu dengan mengajarkan. Walaupun pada prinsipnya anak kita mungkin dalam hatinya pada saat itu belum ingin sholat duhur di sekolah, mungkin bisa bolos karena temannya pulang lebih awal seperti itu Pak Imam ya. Jadi di situ panjenengan menekankan bahwa ada kalanya bahwa kita itu memang tidak seharusnya memaksa anak, tapi ada kalanya memaksa anak untuk kebaikan itu juga menurut Pak Imam juga mungkin perlu. Nah, baik, sudah ada 2 jawaban mungkin sudah mewakili dari apa yang kita niatkan untuk belajar terkait dengan stimulus respon dan lawan teori kontrol. Bapak Ibu, seperti adegan yang sudah saya sampaikan ke Bu Ani tadi, bahwa secara prinsip kita itu tidak bisa mengontrol orang lain itu seutuhnya, ya, tidak bisa mengontrol orang lain itu seutuhnya. Dalam artian bahwa bukan berarti mengontrol orang lain itu sesuatu yang tidak harus kita lakukan, tetapi mungkin perlu cara-cara yang tepat bagaimana kita membawa anak-anak kita itu ke arah yang lebih baik dengan tidak menggunakan paksaan-paksaan atau dengan cara yang lain, baik dengan sanksi atau mungkin dengan hukuman yang mungkin di situ akan berkesan dia melakukannya kurang karena ada kesadaran, tapi kita harapannya dengan belajar ini nanti kita bisa membangun bagaimana anak-anak itu nanti bisa hadir dan melaksanakan apa yang kita harapkan itu karena panggilan hati, panggilan jiwa, kesadaran. Kenapa? Karena ilusi jika guru itu mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi bahwa kita itu harus selalu mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Kenapa? Karena pada dasarnya pada saat anak-anak itu mau dikontrol, dia itu karena ingin diizinkan dirinya dikontrol daripada saya nanti dimarahi Bapak Ibu guru. Seperti itu, saya mending nurut aja. Jadi mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol, walaupun dalam dirinya itu dia tidak ingin dikontrol. Kemudian kebutuhan dasar yang dipilih murid, mungkin karena sudah terbiasa, dia akan bergerak, bertindak, melakukannya karena dikontrol orang lain, menunggu diperintah dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah karena mereka berperilaku, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Pasti anak-anak mungkin yang pada saat itu tidak sesuai dengan harapan kita, misalkan diajak sholat tadi dia mungkin pengen segera pulang, sebenarnya punya alasan, tapi kita jarang menanyakan apa sih sebenarnya nyapo kok pengen mulai nggak mau sholat dulu di sekolah. Terkadang mungkin anak itu punya alasan karena sudah terbiasa dibangun di situ ada rasa bahwa aku kok nek membangkang nanti tetap dihukum, akhirnya dia cenderung lebih ini nggak apa-apa lah, saya akhirnya dikontrol lagi oleh gurunya, seperti itu. Sebenarnya ilusi seorang guru itu jika harus mengontrol murid secara terus-menerus, karena dalam batin anak itu punya kepribadian untuk memiliki kebebasan, seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Jadi belum tentu kita memberikan bujuk rayu, hadiah dan sebagainya itu juga tindakan yang efektif untuk mengontrol anak. Karena itu nanti anak akan menjadi tergantung, lebih ada ketergantungan pada diri anak, karena dia mau berbuat karena ada sesuatu, karena bujukan, karena rayuan, karena hadiah, seperti itu. Jadi tidak hadir karena anak-anak itu memiliki kesadaran bahwa dia harus melakukan itu. Jadi kadang ini menolak bujukan kita itu sering dilakukan anak, walaupun secara prinsip itu hal yang baik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini cenderung kita sebagai guru biasanya cenderung memaksa kepada anak-anak. Karena ini perlu kita sadari, kita mau jujur aja Bapak Ibu. Karena anak-anak ini sudah terbangun dari rumah, dari lingkungannya, dan juga dari yang dulu-dulu bahwa pola pembelajaran kita, pola mengajaknya anak-anak
anak kita itu sudah dengan cara yang seperti itu, maka kita arahkan ke hal yang sesuai dengan harapan di teori kontrol ini mungkin juga agak sulit. Namun demikian kita perlu bahwa kita merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anak dengan mengedepankan apa sih yang dimau anak-anak itu sebenarnya seperti itu. Jadi harapannya dengan belajar teori kontrol ini ada perubahan pola pada diri kita dalam memberikan pelayanan ke anak-anak. Mungkin Pak Ari bisa menguatkan terkait dengan hal ini, monggo Pak Ari. Ini ilusi itu omong kosong, Iya. Ilusi itu harapan yang hampa ya. Jadi gini, saya hanya menguatkan saja yang Mas tadi sudah benar semua tadi ya. Jadi saya hanya menguatkan saja. Jadi oke, mengontrol Bapak ya bisa mengontrol. Tetapi begini, jangan kontrol itu menjadi salah satu tujuan untuk memperbaiki orang ini. Karena begini, ilusi bahwa setiap anak itu bisa kita kontrol. Artinya ketika dia manut pada Bapak Ibu, pada saat itu dia sedang mengizinkan dirinya melakukan seperti keinginan Bapak Ibu. Tetapi dia punya tujuan lain sebenarnya daripada saya dihukum, betul nggak kira? Sehingga itu sebenarnya yang pertama ini ilusi kalau orang dewasa itu bisa memaksa seorang untuk mengikuti Bapak Ibu. Oke, ketika dia mengikuti Bapak Ibu, mereka diajak sholat, diajak itu dan seterusnya. Maka ketika Bapak Ibu hanya puas dengan diri Bapak Ibu, berarti dia sudah baik. Nggak bisa. Dia sedang mengizinkan dirinya untuk meluangkan waktu dia untuk mengikuti nasihat Bapak Ibu. Itu karena dia pilihan daripada saya dihukum, daripada saya nilainya apa? Jelek. Nah, jadi motivasinya dia yang tidak benar gitu. Jadi ilusi. Anak-anak manut Bapak Ibu itu karena masih takut gitu. Yang bukan keyakinan diri bahwa ini baik buat kita. Nah, itu yang kita bangun harusnya. Ya. Jadi seperti Pak Ari ini ya. Pak Ari hari ini misalkan mengontrol Bapak Ibu, saya sudah belajar ini, saya merasa ya bisa Pak Ari saya muni, RPP-nya harus diteliti. Nanti apa yang gawe kan? Itu kan kontrol saya. Tetapi saya sekarang sudah berpikir, ketika penjenengan itu mengerjakan RPP dengan baik, bukan berarti Bapak Ibu itu sudah menjadi baik. Belum tentu. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena penjenengan waktu itu mengerjakan. Karena apa? Ada motivasi yang lain. Daripada nanti ketemu Pak Ari dimarahin. Betul nggak kira? Daripada saya nilainya jelek. Nah, jadi sedang mengizinkan untuk saya kontrol. Tapi ketika Bapak Ibu tidak saya kontrol, saya lepas. Bapak Ibu sudah terjun di masyarakat, sudah purna. Bapak Ibu masih kan mau melakukan kebaikan? Belum tentu, karena tadi mengizinkan untuk manut saya, ya kan? Apakah anak-anak nanti setelah tamat dari SMP sudah dua muka dia tetap jadi anak baik? Ya belum tentu, karena sudah tidak dipaksa oleh Pak Tukiran, karena sudah tidak dipaksa oleh Pak Imam tadi. Belum tentu dia mau sholat duha di rumah. Iya, kenapa? Karena ketika dia mau sholat duha di sini, karena dia pengaruh oleh kontrol penjenengan. Itu bukan dirinya manut ya. Bukan artinya dirinya sudah berubah jadi baik, belum begitu. Itu karena masih mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi Bapak Ibu kan selamanya tidak bisa mengontrol dia. Iya. Nah itu jadi jangan gede dasin manut saya dia. Karena dia sementara sedang mengizinkan, tapi bukan Bapak Ibu dia mau berubah. Belum itu yang tadi nomor satu tadi ilusi bahwa apa tadi Pak berarti bahwa orang dewasa bisa mengontrol orang karena sedang mengizinkan untuk dikontrol. Ya. Terus berikutnya yang kedua tadi. Coba ditampilkan lagi sebentar atas dulu. Nah, terus turunkan lagi. Ya. Nah, membuat orang bersalah itu ya. Jadi Bapak Ibu selama ini kan selalu memposisikan kok ini belum sadar dengan ini salah. Sampai entek langsung ngadeg kan gitu kan. Justru itu malah menjadi orang yang identitas apa? Gagal. Kalau Bapak Ibu terus ngantem dia salah ini. Jadi tidak efektif kalau Bapak Ibu merasa memposisikan anak menjadi orang yang merasa bersalah bahwa dia dapat menguatkan karakter, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang apa? Identitas yang apa? Gagal, sampaikan Pak Suladi tadi. Ya, baik, lanjut Pak Suladi. Ya, ini biar diteruskan Pak Suladi. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi pola-pola yang sudah kita lakukan seperti yang ditegaskan oleh Pak Ari tadi, itu sesuai dengan stimulus respon melawan teori kontrol. Di situ perlu ada perubahan pandangan kita terhadap bagaimana anak-anak kita, pandangan terhadap dunia. Yang ya diperbesar. Selama ini kita sering berpikir bahwa realitas kebutuhan kita itu sama ya. Karena pada prinsip untuk pandangan dunia tentang teori kontrol bahwa
realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi anak-anak di lapangan itu mungkin pada saat bermain bola kita menginginkan dia punya teknik dan cara yang sama, namun pada prinsipnya mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Itu perlu kita sadari. Kita sering berpikir bahwa anak-anak itu harus sama dan seperti yang kita harapkan, seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada prinsipnya di teori kontrol tentang dunia bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebenarnya secara prinsip pada saat kita melihat gunung, mungkin harapan kita itu sama bahwa gunung itu warnanya hijau, harapannya seperti itu. Namun pada prinsipnya tidak salah bila mereka menggambar saja. Lebih sering anak-anak itu menggambar bahwa di situ warnanya biru seperti itu. Tetapi tidak salah bila anak-anak itu menggambar gunung dengan warna yang mungkin agak merah, agak oranye dan sebagainya. Tapi kita tetap bisa memandang bahwa itu gunung. Padahal di sini ada gambaran bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda karena mereka memiliki tujuan yang berbeda mungkin. Karena dia menggambarnya warnanya agak oranye, mungkin gunung pada saat sore hari atau diterpa matahari, bagaimana seperti itu. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama dengan yang kita pikirkan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berusaha meyakinkan, ayo kita sejalan, berpikir bersama. Sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham apa sih harapan orang lain itu, dan kita berusaha untuk masuk di situ. Jadi tidak sepenuhnya bahwa orang-orang itu harus seperti kita. Kita harus masuk di dalamnya, bagaimana kita bisa membaur dengan dunia mereka. Jadi bawalah dunia kita ke dunia mereka, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Jadi bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering melihat anak-anak itu melakukan perilaku buruk tanpa kita tabayun apa tujuan dari anak-anak itu. Seperti itu. Kadang anak-anak itu melakukan keburukan karena pengen ada perhatian, ada pengen karena mungkin di rumah kurang kasih sayang, bisa saja. Tapi perilaku buruk itu sebagai, kita selalu melihatnya sebuah kesalahan. Padahal mungkin mereka memiliki tujuan. Jadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Tapi selama ini kita langsung vonis. Pada saat anak itu minta makan orang lain dengan paksa di sekolah, kita langsung memvonis bahwa itu sebuah kesalahan. Kita tidak pernah tabayun. Kita tidak klarifikasinya bahwa memang kok ngerebut jajan di kancamu. Ternyata setelah diklarifikasi dia di rumah tidak sarapan dan dia merasa lapar. Dia ada kebutuhan pada dirinya untuk butuh makan itu walaupun dengan cara yang salah. Jadi di sini mereka memiliki hal yang melakukan hal yang buruk, kita langsung vonis sebuah kesalahan tanpa tahu apa alasannya. Jadi semua yang dilakukan anak-anak kita baik yang baik atau yang buruk pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Pada prinsipnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya kita itu harus itu tadi mandiri. Harus berdisiplin diri. Disiplin itu adalah tahu bagaimana kita menerapkan sesuatu itu sesuai dengan yang dilakukan, yang harus dilakukan, yang seyogianya. Dan itu hanya bisa kita lakukan pada diri kita, karena bagaimanapun juga kalau dalam batin kita seperti saya tadi adegan Bu Ani, saya berusaha mengontrol Bu Ani. Pokoknya bukan genggamanmu, kalau gelem dengan cara halus tak wei duit seperti itu, tak kasih hadiah. Kalau nggak mau kasih hadiah saya paksa, tetap tidak mau. Berarti kita itu tidak bisa dikontrol orang lain. Bahwa kita itu memiliki karakter sendiri. Jadi orang lain bisa mengontrol saya ini adalah sesuatu yang salah. Bahwa yang paling benar adalah menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang sudah kita praktekkan di awal sebagai bentuk ilustrasi, saya berusaha mengontrol Tuhan tapi ternyata tetap tidak bisa. Kalaupun bisa, Tuhan tadi membuka, itu bukan karena dirinya. Karena saya terpaksa tadi, nek gak gelem buka, berarti awakmu wis ora kanca naik.
Dia membukanya bukan karena kesadaran diri, karena lebih cenderung dia punya tujuan lain. Daripada saya putus persahabatan, walaupun ini saya nggak ingin perlihatkan, akhirnya dia lebih mengalah mempertahankan sesuatu yang menurut dia baik, sehingga di situ dia mau dikontrol oleh saya tadi untuk membuka apa yang ada di genggaman Bu Ani tadi. Ya, ini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi menurut stimulus respon tentang dunia bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Faktanya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di situ perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang untuk mencapai sesuatu kita dengan tekanan-tekanan, paksaan, tanpa berdiskusi yang seharusnya seperti apa. Istilahnya kalau ini diktator, kalau menurut saya diktator bahwa pokoknya kudu ini seperti itu. Jadi kita paksa. Pada saat bujukan itu gagal kita paksa seperti sanggam tadi. Nek gak iso tak rayak tangannya terus saya buka tadi. Itu berarti sebuah pemaksaan. Nah, di situ itu bisa kita lakukan dengan cara yaitu teori kontrol dunia bahwa kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Nek gak kena dipaksa tadi dengan cara-cara yang halus atau dengan cara yang lain yang setidaknya bisa diterima oleh orang lain. Yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Tetapi kalau di teori kontrol dunia, model berpikirnya adalah menang-menang. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang berakhir baik dengan tujuan yang baik. Mungkin itu, kemudian mungkin Pak Ari bisa menambahkan lebih. Cukup Pak Ari ya. Itu terkait dengan stimulus respon lawan teori kontrol pandangan dunia. Kenapa kita belajar ini? Karena kita akan berangkat bagaimana kita belajar disiplin positif, bagaimana kita belajar menerapkan disiplin positif itu di anak-anak di sekolah kita sehingga tercipta budaya positif. Terkait dengan makna disiplin positif dan bagaimana menciptakan budaya positif akan dilanjutkan oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani terkait dengan makna disiplin. Terima kasih Pak Surati untuk waktunya. Bapak Ibu masih semangat nih? Oke Bapak Ibu, kita lanjut di materi berikutnya. Setelah Bapak Ibu tadi mengenali tentang paradigma stimulus respon versus teori kontrol, yang akhirnya endingnya juga ke materi berikutnya, ujung-ujungnya yaitu tentang disiplin positif. Dimana di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas dari pikiran Anda? Tentunya ini sudah bukan istilah yang awam bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa disiplin biasanya itu dikaitkan dengan apa Bapak Ibu? Iya, dengan peraturan, tata tertib, kepatuhan pada peraturan tersebut. Sehingga di sini sangat penting bahwa untuk penanaman budaya positif, ya, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam yang kita cita-citakan. Insya Allah nanti Esneda ke depan juga akan terbiasa dengan budaya positif yang akan kita lonceng ke depan. Bismillah ya Bapak Ibu ya. Ya, kita belajar bersama di sini. Di mana di sini Bapak Ibu, untuk konsep disiplin itu dihubungkan dengan hukuman biasanya. Mindset kita biasanya seperti itu. Ya, jadi ada disiplin biasanya ada hukuman. Itu mindset kita awalnya. Bagaimana nanti apakah setelah kita mempelajari tentang disiplin positif, kemudian dihubungkan dengan budaya positif juga akan tetap seperti itu mindset kita. Kita akan pelajari dan kupas bersama-sama. Bahwa antara disiplin dengan hukuman itu merupakan sesuatu yang berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Jadi justru itu merupakan salah satu alternatif terakhir ya. Jadi hukuman itu ternyata kita gunakan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan satu permasalahan yang kita kaitkan dengan disiplin. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi tidak selamanya hukuman itu merupakan salah satu penyelesaian dari setiap permasalahan yang terkait dengan disiplin. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pada saat seseorang itu sudah
menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, untuk menjalankan semua peraturan yang ada, berarti indikator orang tersebut sudah melaksanakan disiplin karena mereka sudah patuh sesuai dengan aturan. Itu makna yang ada di dalam budaya kita. Sesuai dengan filosofi yang sudah diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu KHD Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah diambil dari filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa ternyata untuk melaksanakan suatu kepatuhan terhadap suatu disiplin tertentu itu diawali dari disiplin diri dulu, yang awalnya merupakan dari motivasi internal dari kita sendiri. Sehingga jika itu tidak cukup, jadi jika motivasi internal kita tidak cukup untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, maka harus ada pihak lain yang mendisiplinkan kita. Itu menurut KHD. KHD menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi dari filosofi tadi bisa kita maknai seperti itu untuk menciptakan murid yang merdeka sesuai dengan program dari pendidikan nasional dari Kemendikbud, bahwa Merdeka Belajar itu harus kita wujudkan untuk mencapai goal yang pertama tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya yaitu dengan melalui disiplin yang kuat. Terakhir langsung sini sebagai pendidik. Nah ini goalnya di sini Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita akhirnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi garis bawahnya di sini. Jadi kalau kita sebagai guru atau pendidik, ya, pengen mendisiplinkan anak, berarti kita harus memunculkan disiplin diri pada anak-anak tersebut sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah ini dikembalikan ke mungkin ada kaitannya dengan materi nanti, yaitu keyakinan kelas atau peraturan kalau yang selama ini kita kenal. Ya, jadi pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama dengan anak tersebut, sehingga nanti yang muncul di situ adalah motivasi intrinsik dari anak tersebut. Ya, jadi tidak berdasarkan paksaan dari kita sebagai gurunya, tapi disiplin itu muncul dari motivasi mereka sendiri, dari diri dalam diri mereka sendiri, sehingga nanti untuk pencapaian dari disiplin itu nanti juga akan kuat terhadap apa yang menjadi kesepakatan di awal. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu terkait disiplin positif tadi sudah sempat bahas oleh Pak Surati sedikit terkait teori kontrol, nanti akan dikuatkan oleh Pak Ari. Terima kasih. Saya mengambil contoh saja yang paling gampang. Disiplin itu kalau kita biasa disiplin dari internal kita, maka tidak akan menghabiskan energi, tidak akan menghabiskan tenaga bagi kita dan kita capek. Saya ambil contoh begini, kalau Bapak Ibu sudah membiasakan diri bahwa saya harus masuk jam 7 ya, atau masuk setengah 7 ke sekolah lebih awal, maka bagi dia masuk setengah 7 itu yang sudah biasa disiplin positif, maka tidak membutuhkan energi, tidak capek, tidak apa-apa kan? Betul nggak ya? Tapi bagi sebagian orang yang sama berangkat setengah 7 karena dia tidak biasa disiplin positif karena dikontrol oleh orang lain, maka itu dia kesel gitu mesti pikiran saya. Terima kasih untuk penguatannya Pak Ari. Untuk disiplin positif kelihatannya sudah penjelasannya sudah mantap. Jadi tinggal kita ke refleksi kritis ketiga Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu nanti akan diberikan satu LK lagi, LK3 mungkin bisa dibuka di link yang sudah disediakan. Itu ada 3 pertanyaan berdasarkan apa yang sudah disampaikan Pak Ari dan saya. Bapak Ibu bisa menjawab dari 3 pertanyaan itu berdasarkan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu dan juga bisa dikolaborasikan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Itu bagaimana? Apakah selama ini bagaimana? Selama ini seperti apa, Bu? Yang sudah dilakukan ya? Iya. Bagaimana cara siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid selama ini yang kita lakukan? Dan yang ketiga, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, ini sudah ada satu jawaban dari Pak Jayadi. Sebagian secara umum ya, jadi tidak bisa melihat yang tidak disiplin jangan. Secara umum ya, bagaimanakah yang sudah Bapak lakukan? Pak Jayadi menjawab dengan adanya aturan tata tertib, jadi kita bisa mendisiplinkan murid kita. Oke, terima kasih Pak Jayadi, luar biasa pendapatnya. Monggo, pendapat yang lain Bapak Ibu? Saya bilang bisa ya, dengan tata tertib bisa. Dengan adanya aturan, apakah hanya dengan tata tertib saja atau mungkin dengan yang lainnya? Nah ini ada buahyu lagi dengan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap. Oke, luar biasa buahyu ini satu. Nah, jadi ini ya, nanti Mas Fadli silakan diterangkan, ini silakan Mas Fadli terangkan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi sebagai pengontrol dalam diri kita yang selama ini. Jadi untuk pengontrol yang teman, kemudian memantau itu mungkin suatu saat perlu kita gunakan. Tetapi itu bukan sebuah penyelesaian yang terbaik. Jadi penyelesaian yang terbaik adalah dengan melakukan sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer. Namun ada hal-hal lain yang pada saat itu tidak butuh istilahnya kita sebagai manajer, tapi kita bisa menjadi seorang pemantau atau teman, tapi di situ mungkin juga sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tapi yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi di dalam motivasi ya, di dalam motivasi eksternal itu yang dari luar dan motivasi intrinsik itu manajer ini adalah yang paling penting. Karena di mana dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang manajer, tentunya kita memberikan alasan-alasan tertentu, menanyakan alasan-alasan tertentu kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Jadi guru berbuat sebagai contoh, kalau di sini ada identitas gagal, itu guru berbuat contohnya adalah menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah sebuah indikator gagal dalam memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian yang kedua ini menghukum. Kemudian kalau membuat orang bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan di dalam dirinya, ke dalam. Jadi kita biasanya selalu memberikan, kamu kok selalu seperti itu kan selalu membuat orang bersalah. Dia akan mengoreksi dirinya, aku nggak bersalah terus kayak gitu sebenarnya. Jadi ini juga kurang efektif. Ya, dua hal ini kurang efektif. Kemudian identitas berhasil itu ada teman, pemantau, dan manajer. Untuk perilaku kontrol positif, ya, perilaku kontrol positif ini yang utama adalah teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur sesuai dengan taraf dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Seperti tadi kalau terlambat biasanya kita ngapa kok kasih benar, biasanya gitu. Tapi ini dikonfirmasi, kenapa terlambat? Adakah sesuatu yang terjadi tadi di jalan atau apa? Kita menanyakan alasan-alasannya dengan lembut kepada anak sehingga mereka mau jujur dan bertanya. Karena kalau dengan tekanan mereka pasti kadang berbohong pada diri kita. Seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau ini dengan kata-kata, kalau yang bertanya tadi dengan perbuatan. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu seakan-akan kita memberikan ancaman kepada anak itu. Sehingga mereka takut dan taat karena ancaman, dan itu bersifat hanya sementara. Di luar dia akan menjadi seorang pendendam.
Kalau kita sering menghukum dengan kata-kata seperti itu mungkin seperti di sini, tapi saat bercerita dengan temannya, wah agak seneng kalau Pak Suradi kayak setiap istilahnya memberikan perintah atau memberikan selalu menghukum dengan kata-kata yang kasar. Di depan kita dia seolah-olah taat, tapi di belakang mereka pasti menggerutu. Ini kalau peran menghukum itu kita lakukan dengan kata-kata seperti itu. Kemudian membuat orang lain bersalah, contohnya adalah kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, atau mungkin di rumah apa kamu nggak kasihan orang tua kamu itu sudah bekerja mati-matian, terus kamu sekolah tidak istilahnya serius, itu juga memberikan hukuman kepada anak seolah-olah mereka adalah orang yang bersalah. Perilaku kontrol berikutnya adalah dalam perbuatan sebagai teman adalah lakukan untuk bapak atau ibu. Misalkan itu, ayo lakukan demi bapak atau ibu. Mesakno toh bapak kalau ibumu, misalkan seperti itu. Kemudian lakukan untuk bapak ibu. Sudah, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kita memberikan kemudahan kepada anak. Jadi pada saat ada masalah kita berusaha menolongnya. Anak merasa senang kepada kita, tapi akan ada rasa ketergantungan. Jadi sesuatu kalau melakukan kesalahan dia akan tepat kepada kita. Terus ke Pak Imam aja, pasti kalau ke Pak Imam pasti saya akan dibantu. Dia akan merasa tergantung dengan orang yang memberikan dia posisi kontrol sebagai seorang teman. Kalau pemantau, ayo peraturannya apa? Kalau sepatunya nggak putih, nggak hitam, apa? Itu kan seorang pemantau itu selalu memberikan catatan-catatan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan yang ada, bukan hukuman, sanksi atau konsekuensi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Itu kalau pemantau. Kemudian apa konsekuensinya, sanksinya? Nah itu tadi. Kalau nggak pakai ini apa? Biasanya kalau pemantau selalu menyangka seperti itu. Pasti dihukumkan dengan akibat dari peraturan yang sudah. Biasanya ini sudah ada kesepakatan di sekolah itu nanti kalau ini seperti ini. Kalau dulu poin mungkin Pak ya. Jadi kalau nggak hadir poinnya 5, kalau nggak hadir poinnya 10, misalkan dapat ini. Kalau nggak masuk 15 kali, misalkan tidak naik, itu mungkin akan disampaikan. Ayo kamu terus, berarti kamu akan tidak naik. Itu contohnya seperti itu. Kalau manajer dia akan lebih santun. Apa yang kita yakini dengan permasalahan yang ada. Kemudian apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu mau memperbaikinya atau tidak? Nah, kesepakatan kita kemarin apa? Ayo, kalau di keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kemarin? Jadi kita menanyakannya dengan lembut dan memberikan harapan kepada anak agar dia sadar, tahu dan paham bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Hasil akhirnya dengan hukuman yaitu anak akan menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu kalau kita berperan sebagai seorang penghukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, di depan kelihatannya baik, di belakang dia akan didendam. Kemudian membuat orang bersalah, dia menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Seperti di awal tadi, di depan kelas, di depan gerbang kita, ayo terlambat lagi. Dia pasti akan cari alasan agar dia tidak disalahkan. Seperti itu. Kalau teman, ketergantungan. Di awal sudah disampaikan, berulang kali tadi juga disampaikan oleh Pak Ari. Kalau berperilaku sebagai seorang teman, ini anak-anak ketergantungan. Kalau biasanya ke Pak Imam, biasanya langsung dikasih solusi. Kalau ke buah itu tidak diomelin, misalkan seperti itu. Dia akan membandingkan dengan guru yang lainnya. Kemudian kalau pemantau, yaitu menyesuaikan bila diawasi. Jadi daripada nanti kita melanggar, sepatu ini warnanya nggak hitam, jelek-jelek. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian kontrol diri sebagai manajer, yaitu menguatkan watak atau karakter. Jadi dengan berperilaku sebagai manajer, berusaha menggali bahwa faktor atau kekuatan intrinsik pada anak terkait dengan karakter akan muncul dan timbul dengan sendirinya, sehingga budaya positif itu tidak hanya di sekolah tetapi akan dibawa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itu terkait dengan 5 dari peran kontrol sebagai seorang guru tentunya di sekolah. Untuk menangani anak, kata kuncinya Bapak Ibu emosinya harus stabil dulu. Ya kalau selama emosinya belum stabil, masih menganggap sesuatu itu terjadi terus berlebih, ya, seakan-akan terus SMP 2 bukan runtuh, ada kejadian itu jangan.
tetap Bapak Ibu ekspresinya tidak berubah, ya, tetap tenang, ya, tetap melayani mereka. Nah, karena fungsi kita adalah memang kita menangani anak-anak yang seperti itu. Restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi akhirnya seperti apa? Nah, ini akan dipraktekkan oleh seorang guru yang hebat, namanya Bu Ani. Gurunya Bu Ani ya. Nah, kebetulan murid yang nakal itu Pak Suradi. Nah, si Suradi ini muridnya nakal dia. Nah, coba ada sebuah kejadian, ada drama seperti ini. Nah, pertanyaannya nanti coba diamati apa faktanya apa, kejadian seperti itu seperti apa, terus bagaimana Bapak Ibu pembelajaran yang diperoleh dari restitusi ini, terus kira-kira perubahan apa yang Bapak Ibu akan lakukan, ya, paham Bapak Ibu? Ya, hanya sekitar detik, berapa menit, tidak ada 1 menit itu. Ya, silakan Pak Suradi dipraktekkan murid dengan siswa. Ini solusi terakhir yang ditawarkan kalau menangani anak bermasalah. Action. Mario, adik, ibu tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Iya Bu. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Bu. Adik, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Sebenarnya kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja, Bu. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baik, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Oh iya. Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain Bu. Menghormati orang lain dan juga menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali kepada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina tadi. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bu. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke, iya Bu, makasih. Ya, tepuk tangan. Baik, sebuah penampilan yang sangat menarik dari berdua ini skenario Bapak Ibu. Pertanyaannya, Raden mana? Itu loh Bapak Ibu, karena masalahnya kan memang kita sebenarnya berawal dari kita sendiri yang tidak sabar. Nah, itu tadi saya bilang berkali-kali dosisnya sudah terlanjur tinggi. Coba bayangkan, ada orang main di kantin lempar-lemparan iya atau apa, tahu-tahu Pak Ridwan lewat. Ya, terus kena wajahnya. Kalau dia tahu gimana? Sebulan panjang itu, panjang, habis sudah ya. Ya enggak? Untung dia masih bisa berjalan, terus untung gitu ya. Iya. Tapi kalau restitusi apa yang
sedang masalah apa gitu. Jadi seakan-akan anak itu dalam posisi yang salah banget lah, karena kita harus sering memposisikan orang lain salah banget ya kan. Tidak ada diskusi lagi. Yang ada, silakan Pak Surati memberikan kesan-kesan selama kegiatan hari ini terhadap teman-teman. Silakan. Oke ya. Terima kasih. Ini terakhir saya Bapak Ibu, nanti saya dan Berani akan menyampaikan sedikit dari yang sudah kita lakukan hari ini. Bapak Ibu, secara prinsip belajar kita hari ini adalah bagaimana kita mulai menangkap diri kita, merubah mindset kita dalam memberikan pelayanan. Utamanya adalah dalam menangani setiap permasalahan yang ada pada diri anak kita, yaitu tentunya yang ada di sekolah. Karena di sekolah saya tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan. Dewasa ini mungkin secara spontan kita memberikan permasalahan kepada anak, menyelesaikan permasalahan anak. Tidak sampai bagaimana kita mengembalikan anak tersebut dengan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pada hari ini mulai dari pemahaman konsep berpikir, bagaimana seseorang itu memiliki 5 kebutuhan dasar, kemudian 3 motivasi dalam melakukan tindakan, kemudian dalam melaksanakan kontrol terhadap 5 kontrol terhadap siswa, yaitu sebagai seorang guru. Harapannya di sini kita akan ada perubahan mindset, ada perubahan pola pikir bahwa dalam mendidik anak itu harus kita ikuti alur yang terbaik pada saat ini adalah dengan melakukan restitusi, yaitu mencari dan menggali dulu sejauh mana anak-anak itu melakukan kesalahan, kita validasi dulu, kita kembalikan dulu kepada yang seharusnya. Kemudian kita yakinkan kembali, kita validasi lagi kesalahannya itu seharusnya seperti apa dan bagaimana dia menyikapi dari kesalahan tersebut dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang terakhir adalah dari restitusi itu adalah memberikan pemahaman, keyakinan pada diri bahwa dia mampu untuk melakukan yang terbaik. Jadi banyak hal. Dan insya Allah di bulan ini kita akan bisa dan mampu menciptakan budaya positif yang ada di SMP di 24. Jadi kita memang harus berusaha untuk membangun budaya positif, ya. Sehingga nanti profil pelajar Pancasila dalam belajar sangat kita harapkan itu nanti kita bisa mencapai semua dengan menerapkan semua apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari kontrol sampai restitusi, sehingga anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, utamanya kepada Pak Ari. Hari ini saya dan Bu Ani selaku calon guru diberikan kesempatan untuk melaksanakan aksi nyata dengan mengimbaskan pengetahuan yang kita dapat dan tentunya penguatan dari Pak Ari Mustafa yang kebetulan dia itu mengawasi desain manajemen Bunda, dan beliau juga salah satu fasilitator di calon guru Bunda. Untuk itu banyak pengetahuan, penguatan, motivasi yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dari selaku calon guru penggerak. Dan hari ini saya dan Bu Ani juga akan selalu siap belajar dan insya Allah siap menerima masukan, saran dan arahan dari Pak Ari Mustafa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ari Mustafa, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan buat kita. Baik, Pak Surati, terima kasih. Jadi saya hanya menyampaikan dikit karena sudah saya, tapi ini lebih maju dari tadi. Bahwa profil pelajar Pancasila itu yang terdiri dari 6 tadi, beriman, bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri, itu hanya terwujud kalau di antara anak-anak kita sudah tercipta namanya student value, yaitu anak-anak merasa nyaman, merasa sejahtera, memiliki emosi yang stabil, dan itu hanya mungkin kalau guru-gurunya juga sejahtera terlebih dahulu. Gurunya sejahtera ya tidak mungkin kalau kepala sekolahnya tidak sejahtera, ya. Kepala sekolah tidak sejahtera kalau pengawasnya juga tidak sejahtera ya tidak bisa. Jadi harus membangunnya yang sebenarnya. Ya, pengawasnya sejahtera, kepala sekolahnya sejahtera, gurunya sejahtera. Kalau membangun di keluarga juga begitu. Bagaimana bapak ibunya setiap hari bertempur aja tukaran aja anaknya bisa jadi baik? Kan ya sulit kan?
makanya bapak ibunya juga emosinya stabil, mereka juga menjadi orang yang luar biasa. Nah itu. Terus jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu harus merdeka belajar dulu. Merdeka itu dalam arti bukan sebebas-bebasnya, tetapi student well-being tadi, sejahtera. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah Bapak Ibu kalaupun anak-anak itu bisa berubah menurut keinginan Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa setiap anak itu bisa Bapak Ibu kontrol, ya. Tidak bisa. Karena setiap anak punya keinginan sendiri-sendiri. Kalaupun anak-anak itu sekarang manut Bapak Ibu, itu karena sudah mengizinkan dirinya dikontrol. Itu aja, ya. Sederhana. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Masih ada tindakan lebih lanjut bahwa dia mau melakukan perubahan karena memang berasal dari apa? Keinginan dia sendiri yang namanya disiplin apa? Positif, intrinsik, internal. Saya melakukan perubahan bukan karena kontrol Bapak Ibu. Jadi jangan merasa kalau dia berubah dan tugas kita selesai, enggak. Itu masih level pertama mengontrol. Karena pada dasarnya ilusi. Bapak Ibu bisa mengontrol orang itu tidak bisa. Ya, di rumah pun Bapak Ibu tidak bisa mengontrol anak penuh. Ketika Bapak Ibu hanya mengenal dengan kontrol. Ketika Bapak Ibu mereka di luar, Bapak Ibu tidak ada, mereka akan tingkah lakunya berubah total. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama mungkin dia mendapatkan penghargaan, takut kena hukuman, dan yang 3 adalah menghargai diri sendiri. Jadikan anak kita itu betul-betul melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi lebih pada menghargai dirinya. Dan ini dimulai dari Bapak Ibu yang tadi semuanya jawab nomor 3 kan tadi, menghargai diri sendiri. Nanti bisa di-setel kembali Bu Baruni nanti ya, dan videonya ya. Nah, kemudian sekali lagi penghargaan boleh tidak dilarang serta-merta, tapi ingat bahwa penghargaan itu tidak selalu efektif. Jadi kalau Bapak Ibu hanya punya satu cara untuk mengelola seorang anak, memperbaiki perilakunya, meningkatkan prestasi hanya penghargaan, ingat bahwa penghargaan itu kadang tidak positif. Ya, salah satunya bisa merusak hubungan. Yang terberat adalah banyak orang yang dihukum oleh penghargaan. Kalau itu selalu, maka menjadi manusia-manusia yang riak. Saya tahu ya, manusia yang selalu melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang. Tapi bukan karena memang itu kewajiban kita manusia untuk beribadah. Tetapi lebih pada apa? Riak tadi. Karena dia sudah terbiasa sejak kecil, memang dia dihukum dengan apa? Penghargaan. Dia akan kerja terus itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas hukuman sama konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi ini kalau bisa kita kurangi. Apalagi hukuman sudah tidak ada di Islam Tunggal. Setelah kita masuki hari ini di budaya positif, hukuman sudah tidak ada. Yang ada mungkin sanksi atau konsekuensi. Tetapi yang lebih penting lagi pakai restitusi untuk diserahkan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini. Karena hukuman itu akan menyakitkan dan menjadikan anak agresif. Ya, sama dengan teori mendidik gajah tadi. Gajah itu sanksi, penghargaan sama apa? Hukuman. Dia kenal gajah itu hanya penghargaan dan hukuman. Paham Mas Ari? Kalau dia melakukan seperti dulu, dia kasih makanan, tapi kalau dia tidak melakukan, dia dicambuk. Karena hidupnya hanya penghargaan sama hukuman. Itu yang membedakan manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia tadi: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, sama apa? Cinta kasih sayang. Itu sebenarnya manusia itu 5 itu. Jadi kalau perilaku orang itu sebenarnya anak-anak itu melakukan sesuatu itu sebenarnya hanya 5 kategori. Nah, bagaimana penyelesaiannya tergantung motivasi dia melakukan itu apa. Nah, bahwa itu bisa mengkondisikan agar terpenuhi atau mengarahkan agar itu terpenuhi dengan cara yang berbeda, dengan cara lain, berolahraga, yang pramuka, di acara-acara yang lain. Karena memang manusia itu ingin kesenangan, pengen nyanyi juga kan. Nah, Pak Guru tadi kan suaranya juga bagus kan. Pak Guru agama kan ya. Itu dia juga punya butuh kesenangan juga, butuh kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Tetapi dengan cara-cara yang positif ya, tidak harus pergi ke dugem kemana. Bisa menikmati di rumah, bisa menikmati itu kan, itu manusia wajar. Guru agama pun juga ingin seperti itu. Nah, kemudian 5 posisi kontrol tadi, kalau bisa Bapak Ibu jadi apa? Manajer. Ya paling tidak jadi pemantau lah. Kalau tidak bisa jadi pemenang. Ya, tapi jangan jadi penghukum maupun jadi pembuat orang merasa ini, oh iya aku elek nih membuat orang bersalah sehingga sadar. Dan Pak Ari ya baru mengenal seperti ini baru kali ini. Saya baru mendengar. Selama ini saya lebih banyak menjadi posisi teman kan. Ya, membantu guru-guru itu menjadi teman gitu. Terus kemudian paling tidak jadi pemantau lah.
Kalau hukum Pak Ali memang sejak Jawa saya sudah tidak suka kekerasan, tidak suka itu masih kecil saya tidak suka itu. Ya saya paling tidak, saya baru tahu oh kalau gitu saya jadi pengawas sekarang jadi manajer. Walaupun bapak ibu guru ini saya anggap dari murid kan nggak apa-apa kan. Nah yang terakhir seketika restitusi, ada mengubah identitas dulu. Dan itu hanya mungkin kalau bapak ibu punya kematangan emosional yang tinggi. Jadi bapak ibu itu bertemu dengan siapa masalah apapun bapak ibu kelihatan tanpa perubahan wajah, tetap tenang, tetap elegan, gestur tubuh tetap santai gitu ya. Angel ya, terus senyumnya sebenarnya senyum dulu. Senyum itu dari 50% menyelesaikan masalah dia. Kemudian dia mengembalikan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya bahwa itu salah, ada keyakinan, kemudian mengembalikan menanyakan keyakinan apa yang kamu yakini nanti cita-citamu di masa depan apa itu maksud keyakinan yang memang setiap orang pasti dia memikirkan masa depannya ya, dia lupa bahwa dia masa depannya punya anak-anak yang nakal ya berlebih di kafe mungkin duduk di mana itu mungkin dia lupa bahwa dia punya masa depan, dia keyakinan yang tidak kita tanamkan pada mereka ya. Saya pikir itu dan terakhir ya siapa tahu bahwa itu jadi manusia setengah gila. Terima kasih ya Ibu, selamat hari mohon maaf ya kesalahan.